Persepsi diri kita menentukan konsepsi diri. Bagaimana kita mempersepsikan diri kita, menganggap diri kita sebagai apa, itu akan menentukan bagaimana kita bertindak, bersikap, juga di dalam memandang orang lain. Kalau seorang menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain atau paling hebat, maka dia akan menganggap remeh orang lain. Konsep dirinya menjadi begitu superior dan akhirnya bisa menindas, meremehkan orang lain dan merendahkan mereka. Tetapi kalau orang punya persepsi yang proporsional, sangat realistis melihat akan lebih dan kurangnya diri, dia juga akan memandang orang lain dengan cara yang bijak. Namun memang bijak tidaknya kita sebenarnya berasal dari Tuhan. Bukan dari dunia ini dan bukan karena hemat pikiran kita sendiri. Tetapi ada Tuhan, Sang Maha Bijak, yang di atas langit sana mengaruniakan kepada kita bijaksana. Dan karena itu inilah yang jadi kekuatan kita supaya kita bisa sadar bahwa kita hanya penghuni kolong langit dan di atas langit masih ada langit. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama pasal yang ketiga, sesungguhnya mengangkat sebuah topik perselisihan antar jemaat. Ada kelompok-kelompok, kubu-kubu tertentu yang pro kepada satu tokoh yang begitu terkenal di jemaat itu. Dan kubu demi kubu ini akhirnya tidak cocok satu dengan yang lain dan berselisih. Dan Paulus menegur sebagaimana menegur anak-anak karena mereka dianggap oleh Rasul Paulus sebagai anak-anak yang belum dewasa, yang lalu mementingkan kelompoknya sendiri, lalu menganggap diri yang satu lebih baik dari yang lain, lebih bijak dan lebih berhikmat dari yang lain. Dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan, membuat mereka menjadi sombong dan merasa diri lebih hebat. Dan karena itulah kekisruhan muncul di kalangan jemaat Korintus. Tetapi sesungguhnya peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang jadi pembelajaran, yang lalu kemudian Paulus mengingatkan tentang sebuah persepsi yang sudah terbangun dalam kelompok-kelompok tertentu. Persepsi yang mana orang menganggap diri superior, menganggap diri paling bijak, menganggap diri paling berhikmat. Karenanya di dalam ayat yang tadi dibacakan, itu berbicara tentang jangan ada orang yang menipu diri sendiri. Jika ada di antara kamu menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia jadi bodoh supaya ia berhikmat. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ketika seorang menyangka dirinya berhikmat atau bijak atau paling bijak di dunia ini dan menurut ukuran dunia ini yang tentu saja serba salah dan bisa sia-sia, itu sama dengan menipu diri sendiri. Kebohongan yang dikatakan kepada diri sendiri bahwa saya berhikmat, saya bijaksana, saya punya karunia-karunia ini yang lebih baik daripada karunia-karunia yang lain. Dan karenanya dengan tegas Paulus menegur bahwa itu hikmat yang dari dunia. Hikmat yang ketika seorang menganggap dirinya berhikmat lalu meremehkan orang yang dianggap tidak berhikmat, ini sebenarnya bukan hikmat dari Tuhan. Karena hikmat dari Tuhan adalah rendah hati, hikmat yang mau melayani, hikmat yang membuat seseorang menghargai orang lain. Bukan hikmat yang malah meremehkan dan menjatuhkan orang lain yang dianggap bodoh. Justru orang yang menganggap dirinya berhikmat seperti itu adalah justru kebodohan bagi Allah. Tuhan tegur keras lewat Rasul Paulus.
Dan dua ayat yang dikutip di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18 sampai 20 ini dikatakan, Tuhanlah yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Berarti Tuhan yang pegang kendali. Kalau seorang bisa berhikmat itu karena Tuhan. Kalau seorang bisa bijaksana dalam pemikiran dan bersikap itu juga karena Tuhan yang menangkapnya. Tuhan yang mengaruniakan kecerdikan kepadanya. Tuhan yang mengaruniakan hikmat dan bijaksana dalam dia bersikap satu dengan yang lain. Dan ini yang hilang dari jemaat di Korintus yang akhirnya terjadi perselisihan. Dan lalu dikatakan juga kutipan dari kitab suci, Tuhan mengetahui rancangan orang berhikmat sesungguhnya semua sia-sia belaka. Sekali lagi dikatakan bahwa Tuhan tahu rancangan orang berhikmat di dunia ini yang menurut ukuran hikmat dunia ini sesungguhnya semua sia-sia belaka. Tuhan ingatkan lagi lewat Rasul Paulus bagaimana jemaat di Korintus itu yang mengandalkan hikmat dari dunia ini lalu meremehkan orang-orang yang dianggapnya tidak berhikmat itu adalah kesia-siaan belaka. Tuhan ingin mengajarkan lewat kisah ini untuk seseorang itu tidak terjebak kepada berdusta terhadap dirinya sendiri dengan menganggap dirinya paling bijak. Orang yang anggap diri paling bijak sebenarnya dia sedang terperangkap kebohongan di dalam dirinya sendiri, terperangkap dusta kepada dirinya sendiri karena mengatakan dirinya paling hebat, paling bijak, paling berhikmat. Karena dikatakan bahwa memang bijak di dunia bisa salah. Ini yang harus kita garis bawahi. Orang mau sebijak apapun dalam tutur kata, di dalam menyampaikan ceramah atau ini itu dan sebagainya, dia bisa salah. Begitu juga apa yang dikatakannya juga bisa serba sia-sia. Bisa dikatakan tapi tidak dilakukan, hanya seperti gong yang dikumandangkan tetapi sesungguhnya tidak mempunyai power sebagaimana kata-kata Tuhan. Dan juga itu semua dianggap bodoh di mata Tuhan. Yang berarti bahwa justru Tuhan mengatakan tadi, kamu harus jadi bodoh dulu baru kamu berhikmat. Kamu harus sadar bahwa tanpa Tuhan kamu tidak bisa berhikmat. Kamu harus sadar kamu nol, kamu bukan apa-apa, kamu bukan siapa-siapa, kamu bodoh. Dan kalau kamu sadar kamu bodoh, kamu akan cari Allah untuk supaya kebodohanmu disingkirkan, diganti bijaksana Allah yang memimpin dan memandu. Apa yang dikatakan sabda Tuhan hari ini kepada jemaat di Korintus yang berselisih, mau mengingatkan bahwa kita semua hanya penghuni kolong langit, sebagaimana kitab Pengkhotbah menuliskannya di Perjanjian Lama. Kita penghuni kolong langit, dan jangan lupa Sang Pencipta langit itulah yang harusnya kita junjung tinggi, kita pandang, kita pegang, dan kita andalkan. Dan jangan sekali-kali kita pongah, merasa diri hebat. Ingat, kita sang penghuni kolong langit ini harus sadar di hadapan Sang Pencipta langit dan bumi bahwa di atas langit masih ada langit. So mari kita belajar rendah hati, sadar bahwa diri kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa, bahkan gak bisa apa-apa tanpa Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu campur tangan dalam hidup kita. Mari andalkan Dia, mari bersandar berserah kepada Dia, Bapa yang selalu membimbing kita, Bapa surgawi itu, Yesus Kristus yang sang hikmat itu, yang penuh dengan bijaksana, dengan kata-kata, sikap, perilaku, dan segala apa yang Dia lakukan. Bahkan bimbingan Roh Kudus yang membuat kita sadar kita butuh hikmat Tuhan di setiap saat yang kita lakukan. Mari kita hidup dengan sebuah kerendahan hati. Kita hanyalah hamba, Dialah Tuhan yang maha tinggi, patut ditinggikan, dan Dialah yang patut kita pegang, dan biar diri kita dipegang olehnya. Tuhan mengasihi kita sekalian, belajar rendah hati seumur hidupmu. Amin.